Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti dari kelas 12 Administrasi Perkantoran SMK Telkom Pekanbaru. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Telkom Pekanbaru, Bapak Muhammad Faisal SPD, dan yang terhormat Ibu Lesi Yusiana SPD selaku Ketua Panitia Kejuruan, dan yang saya hormati Miss Riri Andriani selaku pembimbing uji kompetensi keahlian. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan uji kompetensi keahlian saya yang berjudul Tata Naskah Surat Menyurat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Baiklah, pertama kita harus tahu apa itu pengertian surat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian surat tersebut. Surat adalah suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, selain pengertian surat, surat juga memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai alat komunikasi, yaitu surat dipergunakan untuk menyampaikan informasi antara satu pihak kepada pihak lain atas nama pribadi maupun organisasi. Yang kedua, surat sebagai alat bukti tertulis, yaitu surat dipergunakan sebagai bukti apabila ada sengketa atau perselisihan antara organisasi maupun pejabat yang melakukan hubungan korespondensi. Yang ketiga, surat sebagai alat pengingat, yaitu surat dipergunakan untuk mengetahui hal-hal atau peristiwa yang telah lampau. Yang keempat, surat sebagai alat bukti historis, yaitu surat dipergunakan untuk mengetahui perkembangan atau sejarah dari organisasi. Yang kelima, surat sebagai duta atau wakil organisasi, yaitu surat dapat mewakili organisasi dalam berkomunikasi atau bertatap muka dengan pihak lain. Dan yang keenam, surat sebagai alat pedoman kerja, yaitu surat dapat sebagai pedoman dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis surat. Yang pertama ada surat resmi, yang kedua ada surat tidak resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan secara formal oleh suatu instansi atau pemerintah yang bersifat resmi. Contohnya surat keputusan, surat dinas, surat tugas, dan lain sebagainya. Yang kedua, surat tidak resmi, yaitu surat yang dipergunakan secara tidak resmi atau informal. Biasanya disebut juga dengan surat pribadi, yaitu surat yang tujuannya mengatasnamakan pribadi, bisa secara kekeluargaan, kekerabatan, dan teman. Nah, sebelum kita membuat surat, kita harus mengenali bagian-bagian surat. Yang pertama, ada kepala surat. Kepala surat ini adalah bagian paling atas dari surat atau disebut juga dengan kop surat. Kepala surat ini berisi nama lembaga, logo lembaga, alamat email lembaga, nomor telepon lembaga atau organisasi, fax atau kode pos. Yang kedua, ada tempat dan tanggal surat, yaitu bagian surat yang mencantumkan tempat dan tanggal agar kita dapat mengetahui kapan dan di mana surat tersebut dikirim. Yang ketiga, ada nomor surat. Dalam surat resmi selalu ada dicantumkan nomor surat. Penomoran ini dilakukan oleh suatu organisasi atau instansi yang resmi dan terdaftar. Nah, yang keempat ada lampiran. Lampiran merupakan penjelas yang memberi informasi bahwa ada berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat. Yang kelima, ada hal atau perihal. Bagian surat ini adalah inti atau isi pokok dari permasalahan surat. Yang keenam, ada alamat tujuan. Alamat tujuan merupakan alamat yang dituju dalam pengiriman surat. Contohnya, kita melampirkan alamat organisasi yang kita tuju. Yang ketujuh, ada salam pembuka. Salam pembuka merupakan membuka pembicaraan dalam surat sesuai adat dan sopan santun. Yang kedelapan, ada isi surat. Isi surat merupakan bagian inti dari surat atau pembahasan yang akan disampaikan oleh si pengirim dan si penerima surat. Yang kesembilan, ada salam penutup. Salam penutup merupakan ucapan akhir salam agar menambah kesantunan dalam berkirim pesan. Yang ke-10, ada nama pengirim dan tanda tangan. Di bagian bawah surat harus ada nama pengirim dan tanda tangan surat. Yang terakhir, ada tembusan. Tembusan merupakan bagian akhir surat di mana ada nama orang yang berhak juga mendapatkan surat tersebut.
Nah, di dalam bahasa Inggris ada juga bagian-bagian surat. Yang pertama, heading atau letterhead, disebut juga dengan kepala surat. Yang kedua, reference line atau singkatan nama orang yang membuat dan mengetik surat. Yang ketiga, deadline, yaitu tanggal, bulan, dan tahun surat itu dibuat. Yang keempat, ada inside address atau alamat tujuan. Yang kelima, ada attention line atau nama orang yang kita tuju. Yang keenam, ada salutation atau salam pembuka. Yang ketujuh, ada subject line atau hal maupun perihal. Yang kedelapan, ada body paragraph atau isi surat. Yang kesembilan, ada complimentary close atau salam penutup. Yang ke-10 ada signature atau tembusan. Yang ke-11 ada enclosure atau lampiran. Yang 12 ada carbon copy notation atau tembusan. Kita masuk ke macam-macam lipatan surat. Yang pertama ada lipatan baku atau standard fold. Yang kedua ada lipatan setengah baku atau semi standard fold. Yang ketiga ada lipatan akordeon atau akordeon fold. Yang keempat ada semi akordeon atau semi akordeon fold. Yang kelima ada lipatan tunggal atau single fold. Yang keenam ada lipatan ganda atau parallel double fold. Yang ketujuh ada lipatan Prancis atau French fold. Dan yang kedelapan ada lipatan baron atau baronial fold. Selanjutnya kita lanjut ke format surat. Yang pertama ada format bentuk lurus penuh atau full block style. Full block style ini penulisan suratnya dari awal sampai akhir dibuat di sebelah kiri. Yang kedua ada format block style atau bentuk lurus, yaitu format ini sama dengan format bentuk lurus penuh, tapi perbedaannya terletak pada tanggal, salam penutup, nama jabatan terletak di sebelah kanan surat. Yang ketiga ada bentuk setengah lurus, yaitu semi block style. Semi block style ini sama dengan bentuk lurus, tetapi perbedaannya terletak pada isi surat yang tiap alineanya menjorok ke dalam. Ada bentuk logo atau identity style. Identity style ini penulisan setiap tanggalnya berbentuk tangga dan alinea barunya menjorok ke dalam. Ada bentuk menggantung atau disebut juga dengan hanging style. Hanging style ini penulisan setiap alineanya ditulis rata kiri dan baris berikutnya menjorok ke dalam. Selanjutnya kita masuk ke format-format surat dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada format block, yaitu semua penulisan surat diletakkan di sebelah kiri. Yang kedua ada format modified block, yaitu ada beberapa bagian yang diletakkan di sebelah kanan seperti alamat pengirim, salam penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Yang ketiga ada format semi block. Format semi block ini hampir sama dengan modified block, hanya perbedaannya terletak pada body paragraph. Kalau semi block ini body paragrafnya menjorok ke dalam. Nah, itulah hasil presentasi saya mengenai tata naskah surat menyurat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.